Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 3 episode 11. Para pahlawan sudah tiba di kota Z yang menjadi tempat persembunyian markas asosiasi monster. Tempat itu sudah dibuang manusia dan kali ini mereka bertekad akan merebutnya kembali. Tapi tiba-tiba Child Emperor menyadari bahwa King menghilang dan sudah tidak ada lagi bersama mereka. Sebelumnya King ternyata izin untuk pergi ke pos duluan. Dia meminta semuanya untuk tidak menghiraukannya dan tetap menjalankan rencananya. Semua orang benar-benar tidak menyadari kepergian King. Menurut One Shooter, King bergerak dengan sangat cepat. Mizuki pun menyayangkan kepergian King karena menurutnya saat itu kesempatan baginya untuk melihat aksi King dari dekat. Sementara Child Emperor terlihat sedih karena King pergi tanpa memberitahunya secara langsung. Child Emperor berpikir apakah itu karena dia masih anak kecil. Tapi pada akhirnya mereka melupakan King dan fokus ke arah depan karena para monster sudah mulai bermunculan bersiap menghadang mereka. Tidak hanya di depan, para monster pun ternyata muncul dari segala arah dan para pahlawan kini dikepung. Lalu muncul kain usang di hadapan mereka dan tidak lama dari itu gerbong-gerbong kereta berterbangan. Kemudian para monster keluar dari gedung. Mizuki meminta Sekingar untuk mundur. Sekingar saat itu cukup kecewa karena sebelumnya Gyoro-Gyoro berjanji akan bertarung dengan adil, tapi dia justru membuat sebuah jebakan. Tapi saat itu para pahlawan pun sudah bersiap untuk bertarung. Kain usang yang muncul tadi ternyata seorang monster bernama Jagan. Dia muncul di hadapan Tatsumaki sambil berkata, "Aku kira asosiasi pahlawan akan mengirim kekuatan penuh mereka, tapi apa ini? Mereka tidak akan cukup." Menurut Child Emperor, jumlah para monster yang terdeteksi oleh detektor thermal ada lebih dari 150 dan jumlahnya terus bertambah. Tatsumaki berkata, "Hei, buang saja mainanmu itu. Percuma kau menghitung jumlah mereka. Yang tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri, mundurlah ke belakangku." Lalu Jagan berkata, "Benar, yang harus dihitung adalah dosa kalian." Lalu Jagan menggerakkan telunjuknya dan tiba-tiba terjadi gempa. Gedung-gedung pun mulai roboh dan terangkat. Jagan berkata, "Ini adalah kekuatan dendam. Mata-mata yang ada di lenganku adalah mata monster yang kalian para pahlawan bunuh. Gyoro-Gyoro memberi kekuatan padaku yang lemah dengan menanamkan mata-mata monster ini dan meningkatkan rasa dendam kepada kalian para pahlawan. Inilah saatnya balas dendam. Lihatlah mata-mata ini menggirang kesenangan." Setelah itu Jagan melempar gedung-gedung yang terangkat tadi ke arah para pahlawan. Tapi Tatsumaki dengan mudah menghancurkan gedung-gedung itu di udara sebelum mencapai mereka. Hanya saja puing-puingnya masih berjatuhan dan menimpa para pahlawan. Sekingar berkata, "Hei Tatsumaki, tolong lindungi kami sampai akhir." Dengan polosnya Tatsumaki berkata, "Kenapa aku harus melindungi kalian?" Saat itu puri-puri prisoner berhasil menghancurkan puing-puing. Darkseid pun berhasil melindungi para pahlawan lainnya dengan mengorbankan dirinya tertimpa puing-puing yang ternyata sama sekali tidak berefek padanya. Sekingar cukup marah dengan ucapan Tatsumaki sebelumnya. Lalu Tatsumaki berkata, "Daripada meminta pertolongan dariku, lebih baik kalian pulang saja. Buat apa kalian ada di sini jika mengurus diri sendiri saja tidak bisa? Mengganggu saja." Saat itu Sweet Mask pun berhasil menahan puing-puingnya. Dia bahkan setuju dengan ucapan Tatsumaki. Dia berkata, "Seharusnya mereka itu membantu bukan mengganggu kan? Seharusnya mereka tahu kondisinya akan seperti ini. Jangan katakan kalian takut sampai tidak bisa bergerak. Kalau kalian mengaku sebagai pahlawan, perlihatkan kemampuan kalian." Setelah itu kita melihat Tatsumaki sudah melayang di hadapan Jagan. Dia berkata, "Kekuatanmu yang kau bilang dari monster-monster sampah itu sepertinya bukan tandinganku. Jadi enyahlah." Jagan berkata, "Kudengar adikmu pun seorang paranormal ya. Aku punya ide. Bagaimana jika aku mencabut kedua bola mata kalian? Ini akan menjadi percobaan yang seru." Mendengar itu Tatsumaki terlihat marah. Dengan wajah menyeramkan dia berkata, "Rongsokan yang banyak bicara. Baiklah, biar kutunjukkan apa yang akan terjadi jika kau macam-macam dengan kami." Kemudian Tatsumaki mulai menciptakan tornado besar di sekelilingnya. Sementara monster-monster lainnya pun mulai menyerang. Tapi para pahlawan tidak diam diri. Salah satunya Twin Tail yang berhasil mengalahkan para monster yang datang menyerangnya. Tapi saat itu ada monster sniper yang bersiap menembak para pahlawan yang sedang tidak dilindungi oleh Tatsumaki. Hanya saja One Shooter berhasil menggagalkannya dengan sebuah tembakan yang menembus peluru dan kepala monster itu. Walaupun One Shooter seorang sniper, tapi dia justru terjatuh
terjun langsung ke medan pertempuran, dan itu dimanfaatkan para monster untuk menyerangnya. Hanya saja One Shooter ternyata bisa bertarung jarak dekat. Dia berhasil menembaki para monster yang datang menyerangnya. Tapi saat dia asik menembaki para monster, pelurunya tiba-tiba nyangkut. Lalu dia kabur mundur berlindung di balik puri-puri prisoner. Para monster itu akhirnya berhasil dikalahkan oleh Green yang menarik mereka semua ke bawah tanah dengan rotannya. Green yang sudah merawat rotan-rotan itu di dalam tubuhnya benar-benar bisa memanfaatkan mereka. Walaupun nutrisi dia diserap mereka dan membuat Green lesu, tapi dia dengan cekatan bisa menggunakan rotan-rotan itu untuk menahan para monster, sehingga para pahlawan lain bisa menghabisi para monster yang ditahan oleh Green. Narsistoid pun menunjukkan kekuatannya di hadapan rivalnya yaitu Sweet Mask, dan Sweet Mask cukup kagum melihatnya. Menurutnya, Narsistoid memiliki kekuatan bintang. Para pahlawan lainnya pun mulai menunjukkan kekuatan mereka masing-masing, seperti Visa yang menebas-nebas para monster itu dengan cakar pisaunya. Lalu Shadowing dengan jutsu-jutsu ninjanya. Tidak hanya kelas A saja, kelas B dan kelas C pun menunjukkan kekuatan bertarung mereka, seperti Double Hole, Jet Nice Guy, dan Needle Star. Mereka bertiga berhasil mengalahkan para monster yang menyerang. Mizuki pun yang sedari tadi melindungi Sekingar mulai menunjukkan kemampuan bertarungnya. Dengan serangan atletik, dia berhasil mengalahkan beberapa monster. Saat itu para pahlawan benar-benar unggul dari para monster yang datang menyerang mereka. Bahkan pahlawan kelas C yaitu Poison berhasil melindungi Sekingar yang dikejar monster. Monster itu diberi racun, lalu diakhiri Sekingar dengan tembakan laser dari matanya. Menurut Atomic Samurai, pertarungannya terlalu mudah. Flashy Flash pun sependapat. Dia justru merasa aneh karena musuh mereka terlalu lemah. Chal Emperor pun merasa aneh. Dia berkata, seharusnya komandan musuh tahu monster-monster itu pasti kalah. Tapi aku curiga, tujuan mereka bukan untuk menghadang kami. Setelah itu muncul Rhino Wrestler di hadapan para pahlawan. Needle Star mencoba menyerangnya dengan rantai miliknya, tapi sama sekali tidak mempan, dan justru Needle Star yang berhasil dihempaskan. Rhino memiliki kebiasaan di mana dia akan memberikan nilai kepada serangan yang datang kepadanya. Serangan Needle Star tadi hanya diberi nilai 25. Kemudian Mizuki menyerang Rhino menggunakan tolak peluru, tapi dihempaskan dengan mudah. Serangan itu diberi nilai 30 oleh Rhino. Mizuki pun saat itu terhempas dan bersiap ditanduk oleh Rhino. Beruntung Needle Star datang menyelamatkan Mizuki. Lalu dari arah belakang Needle Star, One Shooter menembaki Rhino, tapi tembakan itu mental begitu saja. Serangan One Shooter itu hanya diberi nilai 15 oleh Rhino. Setelah itu Rhino mulai menerobos pertahanan para pahlawan. Dia mengatakan bahwa setiap hari dia selalu latihan demi menjadi makhluk paling kuat di muka bumi. Demi mencapai hal itu, dia sudah berjuang keras. Saat itu dia meminta para pahlawan untuk menghadapinya, dan dia akan memberikan nilai serangan mereka satu persatu. Lalu muncul Ayan, pahlawan kelas A peringkat 2. Dia menebaskan katananya ke arah cula Rhino. Walaupun sempat terdorong, dia berhasil menahan pergerakan Rhino. Karena hal itu, Rhino memberikan nilai 69 kepada Ayan. Memanfaatkan hal itu, para pahlawan menyerang Rhino secara serentak, tapi serangan mereka tidak mempan, bahkan nilainya tidak lebih dari 20. Rhino merasa percaya diri. Menurutnya, tidak ada perasaan yang bisa melebihi kepuasan ketika mengalahkan musuh yang menyerang sekuat tenaga. Saat itu ternyata Gyoro-Gyoro mengawasi pertarungan mereka dari monster mata yang dia kirim. Lalu terjadi kilas balik saat Rhino datang menemui Gyoro-Gyoro. Dia menanyakan level bencananya saat ini setelah dia berlatih dengan keras. Menurut Gyoro-Gyoro, saat dia pertama kali bertemu dengan Rhino, level bencananya hanya macan, tapi saat ini sudah meningkat menjadi iblis. Gyoro-Gyoro tidak sabar untuk melihat Rhino bertarung. Setelah itu kembali ke pertarungan. Rhino sedang dihadapi oleh Ayan, dan dengan percaya dirinya, Rhino meminta pahlawan yang paling kuat untuk segera keluar menghadapinya. Dan tidak lama dari itu, Atomic Samurai muncul untuk menggantikan Ayan yang merupakan muridnya. Walaupun Ayan meminta waktu tambahan untuk menghadapi Rhino, tapi Atomic Samurai sudah tidak ingin bertele-tele lagi. Lalu karena merasa terhina, Rhino langsung melepaskan tinjunya kepada Atomic Samurai sambil berkata, "Keluarkan jurus andalanmu, akan kunilai jurusmu itu." Tapi saat itu Atomic Samurai tiba-tiba sudah menyarungkan katananya. Padahal saat itu dia tidak terlihat mengeluarkan katananya sama sekali. Atomic Samurai berkata, "Oke, kita sudah selesai di sini. Ayo kita maju." Semuanya masih bisa bergerak kan? Rhino terlihat kesal. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud sudah selesai. Tapi Atomic Samurai tidak menanggapinya. Dia pergi begitu saja meninggalkan Rhino. Hanya saja tiba-tiba Atomic Samurai mengingat sesuatu. Lalu dia bertanya, berapa nilai serangannya? Setelah itu tiba-tiba cula Rhino tertebas. Gyoro-Gyoro yang melihat hal itu terlihat kecewa. Karena sebelumnya Rhino mengklaim bahwa dia bisa menang melawan pahlawan kelas S. Tapi ternyata itu hanya sebuah kebohongan. Dan tidak lama kemudian, seluruh tubuh Rhino hancur terbelah-belah menjadi bagian-bagian kecil. Sebelum mati, Rhino memberikan nilai 100 kepada serangan Atomic Samurai.
Setelah melihat Rino dikalahkan Atomic Samurai dengan mudah, para monster lainnya mencoba menyerang Atomic Samurai secara bersamaan, tapi hanya dengan tusuk gigi yang sedang dia gigit. Atomic Samurai berhasil menebas-nebas semua monster yang menghalanginya. Atomic Samurai berkata, "Kalian mau menghadapiku? Jumlah kalian terlalu sedikit." Tapi saat itu kembali muncul puluhan monster di hadapan Atomic Samurai. Atomic Samurai sudah bersiap menghadapi mereka semua, tapi mereka semua tiba-tiba sudah hancur dalam sekejap oleh Flashy Flash. Tidak sampai di situ, Flashy Flash kembali menebas-nebas monster yang datang menyerang, hingga akhirnya monster lainnya mengubah target mereka. Mereka hanya menyerang pahlawan yang lemah saja. Lalu di saat Mizuki berniat melindungi pahlawan yang lebih lemah, muncul Darkseid yang melindungi Mizuki. Darkseid pun mendapatkan serangan bertubi-tubi, tapi dengan santainya dia justru menoleh ke belakang sambil berkata, "Kau sudah lelah kan? Istirahat saja dulu." Setelah itu Darkseid maju menerjang menghancurkan para monster itu hanya dengan tubuhnya. Tidak hanya Atomic Samurai, Flashy Flash, dan Darkseid yang beraksi, pahlawan kelas S lainnya pun mulai menunjukkan kekuatannya, seperti Puri-Puri Prisoner dan juga Pigat, yang dengan mudah mengalahkan para monster. Puri-Puri berkata kepada pahlawan yang di belakangnya, "Apakah kalian melihat itu? Tidak apa-apa jika kalian ingin jatuh cinta kepadaku." Tapi saat Puri-Puri menoleh ke belakang, mereka semua sudah pergi menjauh. Puri-Puri berkata, "Aku bilang jatuh cinta, bukan menjauh." Setelah itu tiba-tiba ada bungkusan kain yang jatuh di hadapan Puri-Puri. Puri-Puri berkata, "Dia benar-benar akan membencimu dengan kau yang mengubah bentuknya seperti itu." Lalu Tatsumaki datang mendarat di samping Puri-Puri. Dia menggerakkan telunjuknya sambil berkata, "Aku benar-benar tidak menyadari apapun." Setelah itu bungkusan kain tadi, yang mana itu adalah Jagan, langsung berputar dengan kecepatan tinggi seperti tornado, dan kemudian lenyap menghilang. Setelah melihat itu, monster mata milik Gyoro-Gyoro terbang menjauh, tapi Child Emperor berhasil menemukannya dan langsung menebasnya. Child Emperor berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu melihat lebih jauh lagi." Gyoro-Gyoro yang masih duduk santai di singgasananya berkata, "Aku sudah cukup melihatnya, tapi sayangnya King tidak ada di sana." "Ah, jadi begitu. Aku mengerti sekarang." Lalu muncul beberapa monster menghampiri Gyoro-Gyoro. Mereka berkata, "Jangan memanggilku saat sedang fokus membunuh." Jadi bagaimana kemampuan mereka? Para monster yang muncul karena dipanggil Gyoro-Gyoro ini adalah para eksekutif dari asosiasi monster, seperti Black Sperm, Führer Ugly, Gums, Homeless Emperor, dan Nyan. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 3 episode 11.